Salam jumpa kepada saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali setelah pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang periode yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai satu ketetapan untuk melayani Tuhan di bait suci, yang oleh mana tugas yang Tuhan berikan itu untuk menyatakan iman Yesus. Tetapi setan tidak tinggal diam, namun ia mencoba untuk menghancurkan itu, khusus kepada bangsa Israel. Mereka teralihkan dari Tuhan melalui faham legalisme. Dan kemudian Yesus datang untuk menyatakan kebenaran dari pelayanan bait suci yang sebenarnya. Dan akhirnya semuanya itu diluruskan oleh Tuhan. Itu pada pembahasan sebelumnya. Namun sekarang kita akan melihat bagaimana periode yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel selama 490 tahun. Dan pada akhir periode itu, apakah bangsa Israel ditolak oleh Tuhan selamanya atau tidak? Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tetapi kami memohon agar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pembahasan yang akan kami pelajari saat ini. Tuhan sajalah yang menyatakan dirimu, bukan oleh kemampuan dan kehebatan berpikir manusia, tetapi oleh hikmat ilahi yang menguasai kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah pada tahun 34 Anno Domini atau pada tahun 34 Masehi Tuhan telah menolak bangsa Israel selamanya? Mari kita perhatikan peristiwa penolakan Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah baru terjadi pada tahun 34 saja? Ataukah sebelumnya telah terjadi penolakan yang sama dari Tuhan kepada bangsa Israel? Kalau kita melihat bangsa Israel juga telah melakukan dosa yang sama dan juga telah menolak Tuhan pada cerita kisah di zaman Hosea. Mari kita perhatikan di dalam buku Hosea pasal yang ke-6. Di sana dinyatakan, maksud saya Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Mengapa umat Tuhan binasa? Satu hal, karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak. Sekali lagi, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Sekali lagi, bangsa Israel di zaman Hosea, mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Itu menyebabkan Tuhan menolak mereka. Sekali lagi, menolak mereka di dalam hal apa? Tuhan menolak mereka untuk melayani Tuhan, menjadi imam bagi Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat apa yang Tuhan mau nyatakan di sini. Bangsa Israel menolak untuk mengenal Tuhan. Tuhan menolak mereka. Bangsa Israel melupakan pengajaran Tuhan. Tuhan juga melupakan generasi mereka. Kenapa Tuhan melupakan generasi mereka? Bukankah keselamatan itu untuk pribadi-pribadi? Ya, memang keselamatan itu untuk pribadi-pribadi. Tetapi kenapa Tuhan harus menolak anak-anak mereka juga?
karena pengajaran yang ditolak oleh mereka, maka itu membuat mereka juga pengajaran tentang Tuhan, itu membuat juga mereka tidak memberikan pengajaran tentang Tuhan itu kepada generasi, sehingga generasi itu memiliki dosa yang sama seperti orang tua mereka, yaitu tidak mengenal Tuhan. Sehingga umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau gambarkan di sini? Yang pertama, generasi mengalami pengalaman yang sama yang ditolak oleh Tuhan atau yang dilupakan oleh Tuhan, dan mereka tidak boleh melayani Tuhan menjadi imam oleh karena mereka menolak Tuhan. Jadi ini adalah sebuah bentuk disiplin yang Tuhan berikan jika seseorang dia melakukan kesalahan dan dia berada pada kesalahan itu, kemudian dia melayani Tuhan, maka pelayanan itu akan menjadi rusak oleh karena dia sedang melakukan kesalahan, sementara pada saat yang sama juga dia melayani Tuhan. Orang yang sedang melakukan kesalahan, dan ini bahkan kesalahan yang terang-terangan, kemudian dia adalah seorang pelayan Tuhan, lebih baik dia jangan melayani Tuhan dulu sampai dia bertobat, supaya dia tidak menjadi batu sandungan kepada orang yang mau belajar untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Pengajarannya menyatakan tentang pengenalan akan Tuhan, tetapi tindakannya membuat pribadi itu sedang menghina Tuhan atau membuat orang lain tidak mengenal Tuhan. Mereka bisa salah mengerti tentang siapa Tuhan. Inilah disiplin yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan tolak bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, di zaman Hosea ini apakah Tuhan menolak bangsa Israel selamanya? Mari kita perhatikan apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di dalam buku Hosea pasal yang ke-14. Tuhan sebenarnya tidak menolak mereka selamanya. Ya, Tuhan menolak mereka supaya Tuhan mendisiplin mereka dan mereka boleh mengerti tujuannya adalah supaya Tuhan memperbaiki mereka dulu, mereka bertobat, baru kemudian mereka boleh kembali melayani Tuhan. Jadi Tuhan pada saat menolak mereka itu adalah bentuk bagaimana Tuhan mengasihi mereka, supaya Tuhan memperbaiki mereka dan mereka boleh melayani Tuhan kembali. Namun Tuhan mengasihi kembali mereka ketika mereka bertobat. Perhatikan di dalam Hosea pasal 14 ayat 1. Tuhan nyatakan di sana, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir oleh karena kesalahanmu." Jadi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Tuhan tidak menginginkan seorang pendosa itu dibinasakan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah setiap pendosa itu dia bertobat. Kalaupun Tuhan tolak, itu bukan membuat seorang pribadi itu tersingkir. Bukan itu maksud Tuhan. Tetapi itu adalah bagian disiplin yang Tuhan berikan agar dia dapat diperbaiki dulu oleh Tuhan sampai dia kembali kepada bentukan pertobatan. Jadi cara Tuhan mendidik seseorang untuk dia mengenal Tuhan yang berikutnya adalah di dalam proses disiplin agar dia mengenal Tuhan. Di dalam pengenalan kepada Tuhan itulah yang membuat pribadi itu bertobat. Apa yang Tuhan mau nyatakan di sini? Bertobatlah hai Israel. Itu yang Tuhan kehendaki. Ayat yang kedua mengatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ya Tuhan, saya sudah legalis. Saya pikir saya bisa, tetapi ternyata saya nggak bisa. Tuhanlah yang membuat kita supaya kita kena disiplin, supaya kita bisa kenal, oh ternyata bukan saya, tetapi Tuhan. Tuhan, saya sudah salah. Jadi cara Tuhan mengasihi kita di dalam disiplin adalah cara Tuhan yang membuat kita menyatakan, Tuhan, saya menyesal. Perhatikan.
Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah pada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi persembahan itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan kepada apa? Saya bukan siapa-siapa, Tuhan adalah segala-galanya. Mari kita perhatikan. Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tidak menolak mereka selamanya. Tetapi yang Tuhan mau nyatakan di sini adalah Tuhan mau agar mereka bertobat kembali. Dan kemudian di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di sana Tuhan mengasihi mereka kembali. Perhatikan, di zaman Hosea, di sana terjadi penolakan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai satu bentuk disiplin, supaya ketika mereka bertobat, mereka dapat kembali. Namun Tuhan tidak memberikan kepada mereka penolakan selamanya. Bagaimana dengan tahun 34? Kita perhatikan, tahun 34 bangsa Israel juga menolak Tuhan. Dan Tuhan memang benar menolak bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak menolak bangsa Israel selamanya. Mari kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan dalam buku Roma pasal 11, di sana menyatakan, ya, bangsa Israel memang bagaikan ranting yang dicabut dari pokok. Tetapi kalau bangsa Israel itu bertobat kembali, Tuhan akan kembalikan bangsa Israel itu pada tempatnya. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam Roma pasal 11. Apa artinya? Di sana kita boleh temukan bahwa Tuhan memang menolak bangsa Israel karena mereka menolak Tuhan tepat pada tahun 34. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan telah menolak bangsa Israel selamanya. Itu adalah bentuk disiplin cinta Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Namun kalau mereka tidak mau, maka secara pribadi mereka hilang. Namun Tuhan mau mereka kembali lagi. Pada tahun 34 mereka menolak Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa pelayanan mereka digantikan oleh era kekristenan oleh karena mereka menolak Tuhan. Mari kita renungkan baik-baik. Ada faham yang menyatakan bahwa Tuhan itu telah menolak bangsa Israel selama-lamanya, dan oleh karena mereka telah menolak Tuhan, Tuhan telah menolak mereka selama-lamanya, maka mereka telah digantikan oleh era kekristenan. Seringkali faham ini diungkapkan sebagai satu ide untuk menyerang gereja kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7. Mengapa? Karena gereja kita pernah mengalami pengalaman yang sama di dalam penolakan kepada Tuhan ketika gereja kita menolak iman Kristus, pekabaran iman Kristus di tahun 1888. Sehingga ada individu-individu yang menggunakan peristiwa itu melalui ide bahwa sebagaimana Tuhan telah menolak bangsa Israel selamanya, maka demikian pula juga Tuhan telah menolak gereja Masih Advent Hari ke-7 selamanya, sehingga tidak ada gunanya lagi umat Tuhan berada di dalam gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan yang mereka mau kumandangkan adalah keluar daripada gereja itu, karena mereka menyatakan bahwa gereja itu adalah Babylon. Tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa Laodikia adalah Babylon. Laodikia memang itu Laodikia di dalam kekurangannya, di dalam kelemahannya. Laodikia itu adalah pelacur. Dan memang Laodikia adalah pelacur berdasarkan kutipan Roh Nubuat, kalau nanti kita akan pelajari. Tetapi
Laodikia bukan mother of harlots. Dia bukan ibu dari para pelacur. Siapa ibu dari para pelacur? Itu adalah Babylon. Memang Laodikia adalah lemah. Dia itu pendosa. Laodikia itu jatuh. Tetapi dia bukan ibu dari para pelacur. Apa artinya? Tuhan mau nyatakan Laodikia itu adalah pelacur yang akan bertobat. Dia akan kembali lagi. Tetapi faham ini mau menyatakan bahwa Laodikia itu adalah Babylon. Tuhan katakan jangan pernah menyebutkan Laodikia itu Babylon. Memang dia punya kekurangan, tetapi dia akan bertobat. Tetapi bagaimana bertobat? Itulah yang Tuhan mau gambarkan. Bagaimana Tuhan memenangkan Laodikia. Bukan Laodikia, bukan faham legalisme, tetapi iman Kristus yang akan menangkan Laodikia. Faham itulah yang digunakan oleh beberapa individu untuk menyerang gereja kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah menolak bangsa Israel selamanya. Mengapa? Mari kita perhatikan. Ada 4 alasan di dalam pelayanan bangsa Israel yang oleh mana ketika memasuki masa tahun 34 di akhir daripada pelayanan 490 tahun, itu bukan menyatakan Tuhan menolak bangsa Israel selamanya. Yang pertama, pelayanan bait suci secara lambang sudah selesai. Ketika Tuhan memberikan kepada bangsa Israel untuk melayani Tuhan di bait suci, di sana Tuhan memberikan kepada mereka tugas. Dan pelayanan bait suci secara lambang ini tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Hanya bangsa Israel, dan itu adalah orang-orang keturunan Lewi dan Harun, keturunan Harun yang memimpin pelayanan bait suci. Dengan kata lain, tidak ada yang boleh melayani itu selain daripada mereka. Selama masih ada pelayanan bait suci secara lambang, maka bangsa Israel lah yang punya tugas untuk melayani. Tetapi pelayanan bait suci secara lambang ini telah berakhir pada tahun 31. Apa artinya? Jika pelayanan itu telah berakhir tahun 31, maka bangsa Israel tidak lagi melayani Tuhan secara bait suci lambang. Kenapa? Karena sudah selesai. Kita perhatikan di sini ya. Telah digantikan tahun 31. Dan fase ini karena bait suci telah berakhir secara lambang tahun 31 dan dia digantikan oleh pelayanan bait suci di sorga, maka bangsa Israel secara lambang tidak lagi dapat melayani Tuhan. Nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan sisa tenggang waktu dari tahun 31 sampai tahun 34? Nanti kita akan lihat sebentar. Jadi sesungguhnya tugas itu sesungguhnya pelayanan bait suci di surga itu telah terjadi sejak tahun 31 sehingga bangsa Israel tidak lagi melayani bait suci. Oleh karena itu, bangsa Israel tidak lagi memiliki tugas yang Tuhan berikan untuk jenjang waktu selama 490 tahun. Kemudian yang kedua, mari kita perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah menolak bangsa Israel selamanya. Jadi alasan mereka digantikan oleh era kekristenan itu bukan karena Tuhan telah menolak mereka selamanya, atau karena mereka telah menolak Tuhan sehingga Tuhan menolak mereka selamanya. Bukti yang kedua, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yang telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, di sana dikatakan Tuhan menetapkan pelayanan bangsa Israel selama 490 tahun. Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, tapi Tuhan tetapkan. Kita telah pelajari juga bahwa apa bedanya Tuhan menetapkan dan Tuhan memberikan kesempatan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, apa artinya? Jika dia baik, dia boleh lanjut. Tapi kalau dia salah, maka dia tidak boleh lanjut lagi. Tetapi kalau itu adalah sebuah ketetapan, mau baik, mau tidak, pelayanan itu telah berakhir. Kalau itu adalah sebuah ketetapan, Tuhan telah tetapkan, maka pelayanan itu
telah berakhir. Pertanyaannya, kalau tahun 34 Tuhan menolak bangsa Israel selamanya, pertanyaannya, apakah Tuhan telah menetapkan bahwa pada tahun 34 Tuhan akan menolak bangsa Israel selamanya? Itu adalah bahasa kalau itu kesempatan. Tapi kalau itu adalah ketetapan, di situ Tuhan mau nyatakan, Tuhan tidak menolak bangsa Israel selamanya oleh karena mereka menolak Tuhan. Tetapi era pelayanan mereka di tahun 34 itu digantikan oleh era kekristenan, karena era pelayanan bangsa Israel terhadap bait suci telah memasuki masa purna bakti. Mereka telah pensiun karena telah ditetapkan berakhir tahun 34. Sehingga mereka tidak lagi melayani secara bangsa. Tugas mereka telah berakhir. Entah mereka itu tidak menolak Tuhan atau menolak Tuhan, pelayanan mereka telah berakhir tahun 34. Kemudian ada pemahaman yang mengatakan, karena mereka telah menolak Tuhan, Tuhan gantikan dengan era yang lainnya. Dan kalau dia menolak Tuhan, Tuhan gantikan dengan era yang lainnya. Dan kalau dia menolak Tuhan, Tuhan gantikan dengan era yang lainnya. Apakah itu cara Tuhan bekerja? Mari kita perhatikan. Dan artinya setelah Tuhan gantikan kepada yang lainnya, ini ditolak selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Jika pelayanan bangsa Israel digantikan oleh era kekristenan, oleh karena dosa mereka, ya kan? Seringkali itu juga menjadi satu gambaran kepada gambaran 7 jemaat. Karena itu mau diarahkan kepada 7 jemaat yang nantinya dia akan diarahkan kepada Laodikia, yang artinya itu adalah gereja masih Advent 7 yang oleh mana Tuhan telah menolak mereka. Pertanyaannya, kalau itu adalah gambaran seperti 7 jemaat juga, karena arahnya mau ke sana, karena dosa Tuhan telah menolak mereka selamanya, bagaimana dengan pergantian dari jemaat Smyrna? Jemaat Smyrna di dalam catatan Alkitab tidak ditemukan adanya kesalahan pada jemaat ini. Pertanyaannya, kalau mereka tidak ditemukan adanya kesalahan berdasarkan catatan Alkitab, buku Wahyu, pertanyaannya, mengapa Tuhan menggantikan jemaat Smyrna dengan Pergamus? Jika itu oleh karena kesalahan bangsa Israel, jika itu oleh karena dosa mereka, mengapa Tuhan menggantikan Smyrna dengan Pergamus? Apa alasan yang kita bisa terima di sini? Apa karena mereka berbuat dosa? Tidak ada catatan kesalahan di sini. Jadi, ini mau menyatakan bahwa pergantian periode bukan didasarkan atas sebuah kesalahan, tetapi pergantian periode itu didasarkan atas sebuah ketetapan yang Tuhan berikan. Tuhan telah menetapkan bahwa itu harus diganti, maka harus diganti. Bukan karena kesalahan, sehingga mereka harus ditolak selamanya, tetapi karena Tuhan telah menetapkan, maka pelayanan secara jemaat itu digantikan. Alasan yang berikutnya, pada tahun 34 Anno Domini, makna pelayanan bait suci secara rohani Tuhan tetapkan untuk mengalami penindasan. Apa yang kita bisa lihat di sini? Mari kita perhatikan pada gambaran selanjutnya. Bagaimanakah tahun 34 itu berakhir dari bangsa Israel? Karena ini juga adalah sebuah pertanyaan yang akan kita renungkan baik-baik. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka kita tidak melihat gambaran yang seperti yang mau digambarkan oleh bahasa asli. Tetapi mari kita perhatikan, saya melihat itu di dalam gambaran Nubuatan Daniel pasal 9 ayat yang ke-27, yang tidak saya lihat di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, tetapi itu lebih jelas kepada bahasa asli, dan itu juga diungkapkan di dalam terjemahan Alkitab Today's New International Version. Dikatakan di sana bahwa di dalam pertengahan
minggu pada 1 minggu terakhir, 7 hari terakhir, nubuatan 7 tahun terakhir, yaitu dari tahun 27 sampai tahun 34. 7 tahun ini dari tahun 20 sampai tahun 34. Di pertengahannya, pada tahun 31, in the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Di sana ditetapkan bahwa bait suci secara lambang atau korban dan persembahan itu berakhir. Jadi pertengahan dari 7 minggu ini yang kita temukan di tahun 31, pelayanan bait suci itu berakhir. Sekarang kita lihat, and kemudian, dan ada temple corner. Di sini kalau bilang tentang bait suci, temple corner, dalam kurung ini adalah corner atau di sudut bait suci. Kalau bilang tentang sudut bait suci, maka ini berbicara tentang pelataran dalam. Pelataran, bukan di bilik, tetapi di pelataran. Pada sudut atau pelataran itu kita kenal itu adalah bumi. He will set up an abomination that causes desolation. Di sana dikatakan bahwa dia menetapkan satu kekejian terhadap bait suci yang akan menjadi gersang, menjadi sunyi sepi. Apa artinya? Mari kita perhatikan bahwa di tahun 31, di sana sebagaimana yang telah kita pelajari, makna bait suci itu telah didemonstrasikan oleh Yesus dengan begitu jelas. Itu berbicara tentang imannya Yesus. Tetapi di sana ada sebuah ketetapan yang Tuhan nyatakan bahwa akan ada satu waktu yang ditetapkan di sini di mana makna bait suci itu akan menjadi gersang kembali. Tuhanlah yang menetapkan bahwa setelah makna bait suci iman Kristus itu jelas didemonstrasikan oleh Yesus, ada satu peristiwa yang terjadi di mana mulai pada peristiwa itu makna bait suci ini akan menjadi gersang, atau gambaran iman Yesus ini digelapkan. Bait suci itu mengalami masa kegelapan lagi. Kapan? Lihat ini dia. He will set up an abomination that causes desolation. Sampai until the end that is decreed is poured out on him. Sampai kapan? Sampai satu perintah diberikan, dinyatakan, atau dicurahkan, atau diungkapkan, atau diberikan kepadanya. Him di sini adalah Mesias. Lihat, kita perhatikan baik-baik. Yesus, Mesias itu akan menghentikan kurban sehari-hari. Maksud saya adalah korban dan persembahan, yaitu upacara lambang. Lalu kemudian Yesus juga yang akan menetapkan di mana ada satu peristiwa di mana bait suci ini akan mengalami masa kegelapan. Sampai kapan? Sampai dia sendiri menerima sebuah perintah. Perintah apa ini? Ini adalah di mana dia poured out on him. Itu adalah dia diurapi. Dalam peristiwa pengurapan apa ini? Ini adalah sebuah pengurapan yang nanti kita akan pelajari bahwa itu adalah peristiwa di mana Yesus dinobatkan menjadi raja. Dengan kata lain, kita boleh melihat ini lagi ya. Kita boleh melihat lagi, ini gambaran daripada terjemahan yang lainnya. Dikatakan di sini bahwa the enemy shall utterly defile the sanctuary of God. Jadi musuh itu, dari buku terjemahan Living Bible, musuh itu dia akan menajiskan bait suci Tuhan.
Jadi setelah kematian Yesus, kemudian ada peristiwa selanjutnya di mana musuh itu yang Tuhan tetapkan untuk menggelapkan bait suci Tuhan atau menajiskan kembali iman Kristus. Tetapi, but in God's time and plan, His judgment will be poured out. Sekali lagi, setelah masa kegelapan ini, setelah kematian Yesus, ada masa kegelapan, starting dari sebuah peristiwa, masa kegelapan, dan kemudian dikatakan di sini, but in God's time and His plan, jadi pada waktunya Tuhan sendiri, ada peristiwa penghakiman di sini. His judgment will be poured out upon this evil one. Penghakiman, ada terjadi masa penghakiman, di mana penghakiman itu akan dinyatakan kepada yang berdosa. Apa artinya? Kalau kita perhatikan di dalam buku Daniel pasal yang ke-11, ini adalah sebuah penghakiman yang dikenakan kepada yang jahat itu. Itu adalah peristiwa di mana Yesus menjadi raja. Jadi ini adalah sebuah peristiwa penghakiman. Dengan kata lain, kalau kita mempelajari buku Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27, maka di situ berbicara bukan cuma sekedar tentang nubuatan 490 tahun, tetapi dia mau sampaikan di satu peristiwa, nggak cuma sampai kematian ini sudah tahun 34, tetapi dia mengarah kepada peristiwa judgment. Bukan cuma judgment, sekedar judgment, tetapi saya dikatakan sampai pada masa pengadilan itu, di mana yang jahat itu akan mendapatkan penghakiman. Dia diadili, diputuskan di sana. Sekarang mari kita perhatikan apa yang kita boleh perhatikan di sini pada tahun 34. Ketika kita memperhatikan bahwa kekafiran Tuhan telah tetapkan untuk menggelapkan kembali makna bait suci, karena dia menyerang kembali bait suci, yaitu iman Kristus. Maka kekafiran itu kita bisa lihat pada peristiwa kapan? Tulisan Roh Nubuatan dalam Christ Triumphant halaman 307 paragraf yang kedua. Di sana setelah kematian Kristus, orang pertama yang menjadi martir adalah Stefanus. Stephen was the first Christian martyr. The enemies of God and the truth felt stirred with hatred and opposition. Satan impelled them to resist the truth. Di sana satu gambaran yang Tuhan mengatakan bahwa Stefanus adalah martir pertama di era kekristenan. Di situ terjadi sebuah peristiwa di mana musuh Tuhan dan musuh kebenaran, mereka telah dikendalikan oleh sebuah kebencian dan satu pertentangan, yang oleh mana setan sendirilah yang mendorong mereka untuk menangkis kebenaran Tuhan. Jadi ini adalah sebuah peristiwa di mana musuh Tuhan mencoba untuk menaklukkan atau menggelapkan iman Kristus, bait suci yang sudah sangat jelas dinyatakan oleh Yesus. Tapi kemudian ini adalah peristiwa di mana mereka mencoba untuk menggelapkan kembali. Tetapi itu bukan peristiwa kebetulan, karena berdasarkan buku Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan di sana? Kalau kita kembali kepada Daniel pasal 9 ayat yang ke-24, 490 tahun itu telah ditetapkan. Jadi pada masa ditetapkan ini, itu adalah masa di mana Tuhan menetapkan kekafiran itu menggelapkan bait suci kembali. Setelah tahun 31 Yesus menyatakan kemuliaannya, maka di tahun 34 yang telah Tuhan nyatakan dalam Daniel pasal 9 ayat 24, di ayat yang ke-27 dikatakan itu ditetapkan untuk menggelapkan bait suci kembali oleh kekafiran. Dan ini kita perhatikan di tahun 34. Saat itu Stefanus dia sedang menyatakan kebenaran Kristus. Dia sedang menyatakan itu dalam sebuah pengadilan terhadap dirinya.
tentang kebenaran siapa Kristus, iman Kristus yang sebenarnya, mereka dengan keretak gigi, mereka menutup mata, lalu mereka datang kepada dia dengan membabi buta. Mereka menyeret dia keluar, dan kemudian mereka melontari dia dengan batu. Apa artinya? Mereka telah menolak kebenaran Tuhan. Apa artinya mereka menolak kebenaran Tuhan? Mereka telah mengambil sebuah posisi untuk menolak iman Kristus, dan mereka berada pada areal legalisme. Apa yang Tuhan mau nyatakan di sini kepada kita? Kalau kita membaca dalam buku Kisah pasal yang ke-7, khususnya ayat yang ke-56, di sana kita dapati ketika Stefanus dilontari batu, saat itu dia menengadah ke langit, dan dia melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita renungkan baik-baik. Apa maksudnya Anak Manusia berdiri di sebelah kanan tahta Allah? Sebelumnya, pada waktu Yesus naik ke surga, Alkitab katakan bahwa Yesus naik dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Waktu Yesus telah mati, dia naik ke surga, dikatakan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang, Stefanus waktu lihat tahun 34, dia bukan melihat bahwa Yesus duduk, tetapi Yesus berdiri. Apa maksudnya? Tadi dia duduk, sekarang dia berdiri. Mari kita renungkan baik-baik. Kalau berbicara tentang duduk, berarti ini adalah bahasa simbol yang kita mengerti, yang akan kita pelajari. Duduk itu artinya ada tahta. Tetapi kalau berbicara tentang tahta, ada dua gambaran tahta yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama, itu berbicara tentang tahta sebagai hakim. Dan yang kedua, tahta yang menggambarkan sebagai raja. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus naik ke surga, apakah dia sudah jadi raja? Belum. Berdasarkan gambaran dari Daniel pasal 9 ayat yang ke-27, nanti, until, belum. Yesus belum jadi raja. Jadi pada waktu dia naik ke surga, dia belum jadi raja. Jadi, kalau bukan jadi raja, jadi apa? Itu adalah sebagai hakim. Dia punya kekuasaan sebagai hakim. Jadi, sebagaimana raja, hakim pun kalau di dalam ruangan pengadilan, hakim itu dia dipanggil sebagai yang mulia. Demikian pula juga raja. Tetapi kita perhatikan, kalau hakim, dia sedang duduk pada sebuah ruangan pengadilan. Ketika dia sudah masuk dalam ruangan pengadilan, lalu dia duduk, itu artinya ada sesuatu yang harus dimulai. Tetapi kalau hakim itu dia sudah berdiri, apa artinya? Ada sesuatu yang diselesaikan. Nah, sekarang kita perhatikan, pada waktu Stefanus dia melihat Yesus di bilik yang maha suci, di sebelah kanan tahta Allah, di dalam buku Kisah pasal yang ke-7, di sana tidak menggambarkan Yesus lagi duduk, tetapi dia sedang berdiri. Apa artinya? Yesus sedang berdiri, itu artinya ada sesuatu yang selesai. Ada sesuatu yang selesai. Sesuatu yang selesai apa? Mari kita kembali kepada Daniel pasal yang ke-9 ayat 24. Di sana Tuhan telah menetapkan, bukan kesempatan, tapi Tuhan menetapkan selama 490 tahun, di mana Yesus, bangsa Israel melayani bait suci. Kepada bangsa Israel ditetapkan 490 tahun. Namun pada waktu akhir daripada 490 tahun, tepatnya pada tahun 34, di sana Stefanus melihat Yesus berdiri. Apa artinya? Masa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bukan oleh karena penolakan dan kesempatan,
tetapi karena ketetapan yang telah Tuhan berikan, telah memasuki masa purna bakti. Dengan kata lain, sudah selesai masa bangsa Israel, karena Tuhan telah menetapkan masa itu diberikan kepada kekafiran untuk menggelapkan bait suci itu kembali selama 18 abad lamanya. Apa yang Tuhan mau gambarkan kepada kita di sini? Bahwa Tuhan sendirilah yang menyatakan bahwa Dia berikan kesempatan kepada setan untuk menantang kemuliaan Tuhan selama 18 abad lamanya. Sehingga di dalam 18 abad itu, Dia berikan kesempatan setan untuk boleh lagi menantang imannya Yesus. Ini adalah gambaran, tetapi itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan dan tidak lebih dari itu. 18 abad lamanya bait suci itu digelapkan. Itulah yang kita kenal dengan namanya masa kegelapan. Era kegelapan yang dimulai dari tahun 34. Tetapi secara jelasnya kita melihat itu sepanjang masa 1260 tahun lamanya. Tetapi era kegelapan itu telah dimulai dari sejak tahun 34, di mana penolakan kepada makna bait suci yang sebenarnya telah dimulai oleh orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir? Mereka adalah penganut faham legalisme. Jadi itu adalah faham legalisme yang menguasai, bukan iman Kristus, tetapi faham legalisme yang akhirnya menginjak-injak korban sehari-hari. Itulah yang digambarkan di sana. Jadi dengan kata lain, apa yang kita boleh lihat di dalam ringkasan Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27? Mari kita perhatikan secara cepat dari gambaran ini. Tahun 457 before Christ atau sebelum Masehi, dekrit untuk membangun bait suci diberikan oleh Raja Artasasta kepada bangsa Israel terjadi. Kemudian dari sana, di dalam masa itu sampai kepada minggu yang terakhir atau 7 tahun terakhir, di sana dimulai dari tahun 27 di mana Yesus diurapi atau Yesus itu dibaptis. Kemudian tahun 31 adalah peristiwa di mana bait suci secara lambang dihentikan, berakhir masa pelayanannya. Dan kemudian tahun 34 ada sebuah era di mana Tuhan menetapkan masa kegelapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menggelapkan makna bait suci itu dimulai. Jadi kita boleh lihat dari tahun 457 sampai tahun 34 Anno Domini, 457 before Christ sampai ke tahun 34 Anno Domini, itu adalah sebuah pertentangan dalam nubuatan 70 minggu terhadap imannya Yesus. Itu adalah pertentangan terhadap bait suci. Namun kita perhatikan, di tahun 31 iman Yesus dijawab lewat demonstrasi salib yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Mulai tahun 34 adalah sebuah ketetapan di mana masa kegelapan bait suci oleh pengaruh kekafiran telah ditetapkan untuk menguji kembali atau menggelapkan imannya Yesus, sehingga orang-orang tidak mengerti apa itu bait suci. Tetapi kemudian itu akan berakhir di tahun 1844. Kita perhatikan di sini. Di tahun 1844, di dalam bahasa Daniel pasal 8 ayat 14, di sana menggambarkan until 2300 days, sampai lewat 2300. Itu berbicara tahun 1844. Kemudian di dalam bahasa Daniel 9 ayat yang ke-27, until
ditetapkan juga untuk Judgment Day. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27, dia berbicara tentang nubuatan 27 minggu, nubuatan 70 minggu atau 490 tahun. Tetapi kemudian dia melanjutkannya di ayat yang ke-27 sampai kepada masa kegelapan, sampai kepada masa penghakiman. Pada masa penghakiman ini apa yang terjadi? Kita melihat bahwa fokus itu sebenarnya berbicara tentang Yesus menjadi raja, di mana raja kegelapan itu dihancurkan atau dikalahkan. Gambaran apa yang kita boleh lihat di dalam fokus ini? Sejak tahun 1844 tidak ada penentuan waktu, tetapi yang ada adalah until sebuah peristiwa. Tetapi dari tahun 1844 mundur ke belakang ini, semua itu adalah telah ditetapkan periodenya. Namun begitu masuk kepada tahun 1844, di sini tidak ada ketetapan waktu, tetapi ada sebuah ketetapan peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa di mana Yesus menjadi raja, peristiwa di mana satu kekuatan dunia itu ditaklukkan oleh kemuliaan Tuhan. Kita boleh lihat di sana, Yesus menjadi raja. Jadi di dalam ringkasan dalam buku Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27, di sana kita boleh melihat bahwa tahun 34 itu bukan momen di mana Tuhan menolak bangsa Israel selamanya. Tetapi itu adalah sebuah momen ketetapan yang telah Tuhan berikan, di mana bangsa Israel hanya sampai kepada tahun 34, karena tahun 34 itu adalah sebuah momen ketetapan untuk Tuhan berikan kepada kegelapan supaya mereka boleh melakukan satu pertentangan kepada imannya Yesus. Dan Tuhan nyatakan sampai masa penghakiman itu terjadi. Dan di masa penghakiman ini Tuhan tidak memberikan ketetapan waktu, tetapi yang Tuhan nyatakan di sana adalah sebuah peristiwa. Oleh karena itu, sejak tahun 1844 yang dinantikan bukan waktu. Tidak ada namanya pekabaran tentang nubuatan waktu yang Tuhan menyatakan, tetapi adalah sebuah peristiwa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Baiklah, sampai kepada kenyataan ini kita boleh melihat di periode pertama untuk berbicara tentang nubuatan 2300 tentang bangsa Israel yang kita lihat di dalam Daniel pasal 9 itu berbicara menunjuk bukan hanya sekedar sampai ke tahun 34, tetapi dia menunjuk ke bilik yang maha suci. Begitu pula juga dengan Daniel 8 ayat 4 sendiri. Maksud saya Daniel 8 ayat 14 sendiri. Dia juga menunjuk ke bilik yang maha suci. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita belajar sebelumnya, Daniel pasal 2 menunjuk kepada kerajaan batu yang dimulai dari peristiwa di bilik yang maha suci, di mana Yesus menerima kerajaannya yang dinyatakan oleh Daniel pasal 7. Daniel pasal 2 berbicara tentang bilik yang maha suci. Daniel pasal 7 berbicara tentang penghakiman di bilik yang maha suci. Dan Daniel pasal 8 berbicara tentang peristiwa di bilik yang maha suci setelah lewat 2300 di bilik yang maha suci. Dan Daniel pasal 9 juga menunjuk ke bilik yang maha suci. Semuanya berbicara tentang bilik yang maha suci. Tetapi di sini sekali lagi berdasarkan penyataan Alkitab, nubuatan 2300 menunjuk ke bilik yang maha suci. Nyonya White juga menyatakan nubuatan 2300 menunjuk ke bilik yang maha suci. Berbicara tentang periode bangsa Israel juga Tuhan menunjuk ke bilik yang maha suci. Kita telah mempelajari itu dalam buku Ibrani, bahwa tugas bangsa Israel bukan hanya sekedar berbicara tentang Mesias yang ada mati tahun 31, tetapi juga menunjuk tugas Yesus sebagai imam dan rasul yang ada di bait suci sorgawi, di bilik yang maha suci. Apa yang kita boleh lihat di sini? Semuanya ini adalah sebuah pertentangan yang Tuhan mau gambarkan. Tuhan telah melihat sebelumnya tentang apa yang Tuhan tujukan. Dan ini semuanya adalah rencana Tuhan, ini adalah kekuatan Tuhan, ini adalah pengharapan Tuhan, dan ini adalah iman Kristus. Tetapi setan mencoba untuk menghalangi semuanya. Dari masa nubuatan 490 tahun. Dan dia terus, bahkan di masa kegelapan ini pun
dia melakukan penyerangan sampai kepada di bilik yang maha suci. Dan semuanya ini adalah sebuah penyataan daripada iman Kristus yang ditentang oleh setan. Apa yang kita boleh pelajari di sini? Pada era nubuatan 2300 bagian pertama, Tuhan mengizinkan kekafiran dalam fahamnya atau legalisme kembali menghancurkan makna bait suci yang Yesus demonstrasikan, yaitu imannya Yesus selama masa kegelapan 6 jemaat. Nanti kita akan pelajari itu pada 6 jemaat. Tetapi seperti halnya Yesus di dalam kegelapan maut, di dalam kubur, iman kebenarannya sanggup bangkit dan mengeluarkan Yesus dari dalam maut. Demikian pula pada zaman kegelapan yang pekat, cukup lama selama 18 abad, tidak akan sanggup memadamkan iman Yesus yang dinyatakan oleh bait suci. Dan kenyataan kegelapan itu dapat kita lihat pada era kekristenan 6 jemaat. Seperti apakah era kekristenan jemaat itu akan kita pelajari pada pembahasan selanjutnya. Tetapi apa yang kita boleh lihat di sini, mari kita renungkan secara cepat untuk satu gambaran yang telah kita pelajari untuk sesi ini. Pertama, Tuhan tidak memberikan penyataan bahwa tahun 34 itu sebagai era di mana Tuhan menolak bangsa Israel selamanya. Atau dengan kata lain, pergantian dari bangsa Israel kepada era kekristenan itu bukan karena Tuhan menolak bangsa Israel selamanya, tetapi karena poin pertama, karena pelayanan bait suci telah berakhir secara lambang. Pelayanan bait suci secara lambang telah berakhir. Dan yang kedua, karena Tuhan menetapkan, bukan Tuhan memberikan kesempatan. Kalau Tuhan menetapkan, itu artinya mau tidak mau, bangsa Israel harus memasuki masa purna bakti. Poin yang ketiga, kenapa bukan diberikan kesempatan dan kenapa mereka, bukan karena kesalahan mereka maka mereka diganti. Karena kalau itu menjadi alasannya, maka apa alasan jemaat Smyrna digantikan oleh jemaat selanjutnya? Itu bukan karena kesalahan, tetapi oleh karena ketetapan. Dan yang keempat, mereka digantikan di era kekristenan, yang nanti kita akan bahas khusus untuk era 6 jemaat era kekristenan itu. Mereka digantikan karena Tuhan memberikan ketetapan itu, karena ketetapan itu telah Tuhan tetapkan untuk kegelapan, untuk kekafiran, untuk legalisme, menggelapkan makna sebenarnya dari bait suci sejak tahun 34. Sehingga pelayanan yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk melayani bait suci, menyatakan imannya Kristus, berakhir tahun 34. Oleh karena tahun 34 itu ditetapkan kepada kekafiran untuk menggelapkan makna bait suci. Dengan demikian, kita boleh melihat bahwa tahun 34 itu bukan satu penyataan di mana bangsa Israel ditolak oleh Tuhan selamanya, tetapi mereka memasuki masa purna bakti oleh karena ketetapan dari Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu gambaran yang sederhana bagi kita, sebagaimana itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Demikian pula kita akan lihat kepada gereja Masehat hari ke-7 pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Apa yang Tuhan tetapkan kepada gereja kita. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami memohon kekuatan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menjelaskan kepada kami lebih banyak lagi, lebih jelas lagi tentang siapa dirimu yang ditentang oleh setan, tetapi engkau mau untuk terjadi kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebenaran-kebenaran ini. Biar engkau singkapkan kepada kami lebih nyata lagi siapa dirimu sebenarnya. Terpujilah engkau Bapa untuk semuanya ini, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin.